Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya atas nama Universitas Pajajaran mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara tim promotor dan tim pembahas pada sidang promosi doktor. Pada rapat pendahuluan ini, kami akan menyampaikan susunan acara sidang terbuka promosi doktor ilmu akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pajajaran berkenan dan promosi doktor Saudara Ismayatun dalam bidang ilmu akuntansi. Dan saya juga akan mengingatkan bahwa promosi doktor ini lebih menekankan pada esensi atau substansi ilmiah dan tidak hanya pada unsur seremonial. Oke. Dan selanjutnya kita perlu perhatikan beberapa hal terkait dengan kegiatan di dalam sidang promosi dokter ini. Oke, sebagai pembuka, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara tim dokter, tim pembahas dan hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran berkenaan dengan promotor promosi doktor Saudara Ismayatun, saya buka. Sebelum sidang ini saya lanjutkan, saya persilakan Saudara Sekretaris menyampaikan tata tertib sidang. Baik, terkait dengan tata tertib acara sidang promosi doktor pasca sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. 1. Hadirin wajib mengikuti seluruh rangkaian acara sidang sampai selesai dengan menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh acara. 2. Selama sidang berlangsung, hadirin tidak diperkenankan keluar ruangan sidang. 3. Selama sidang berlangsung, hadirin tidak diperkenankan menerima atau melakukan panggilan telepon genggam. 4. Pada kondisi yang benar-benar darurat, telepon genggam dapat menerima pesan singkat, SMS, tapi dalam posisi nada dering tidak aktif. 5. Apabila di antara hadirin yang memperkirakan tidak dapat mengikuti acara sidang ini dengan baik, mohon dapat meninggalkan ruangan sidang. Oke. Nah, itu terkait dengan masalah tata tertib berhubungan dengan sidang promosi doktor. Oleh karena itu, mohon petugas mempersilahkan promovendus memasuki ruang sidang. Terima kasih. Saudara promovendus, sudah siap? Alhamdulillah ya. Saya persilahkan Ketua Tim Promotor menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan promovendus menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya di hadapan sidang ini. Silakan, Prof. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, sekaligus juga Ketua Prodi Doktor Ilmu Akuntansi, Bapak Dr. Hari Suharman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Sidang, tim pembahas, dan representasi guru besar Universitas Pajajaran yang kami hormati. Kami tim promotor Saudara Ismayatun, yang terdiri dari Profesor Dr. Sri Mulyani Akasie, Ketua, Dr. Sri Hadi Winaningsih Akasie, Anggota, Citra Sukma Dilaga, PSD CE, Anggota. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang telah saudara kerjakan. Menurut kami, saudara sudah siap mempertahankan disertasi ini, mengingat saudara telah menempuh seluruh proses perkuliahan yang terdiri dari SUR,
SHR, publikasi jurnal internasional, penelaahan naskah disertasi, dan sidang promosi doktor. Kami berharap saudara terlebih dahulu mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat, kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudara Promopendus dan kami selaku tim promotor. Kami berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan pertanggungjawabkan secara keilmuan dan guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promopendus adalah mahasiswa Doktor Ilmu Akuntansi. Selain sebagai mahasiswa Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Padjadjaran, beliau saat ini juga tengah menjadi salah satu pimpinan di BPK RI. Selain menempuh itu semua, Promopendus berdarah-darah ya mengikuti seluruh prosedur dengan baik meskipun beliau sebagai salah seorang pemimpin. Salah seorang pimpinan di BPK maksudnya. Ini patut diapresiasi ya. Dan selain itu, Promopendus juga telah submit dan sudah mendapatkan LOE untuk jurnal internasional terindeks Scopus kuartil 2 buah. Selanjutnya kami serahkan saudara Promopendus kepada sidang terbuka Senat Universitas Padjadjaran berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promopendus serta kelayakan Promopendus mendapat gelar akademik di Universitas Padjadjaran ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara Promopendus, tim promotor telah menyampaikan kepada sidang promosi doktor bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan disertasi dan mempertahankannya di hadapan sidang yang terhormat ini. Saya persilahkan Promopendus menyampaikan ringkasan disertasi. Saya berharap saudara menyampaikannya secara ringkas dan jelas dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, selaku Ketua Sidang, Profesor Yudi Aziz SSI SE SOS MT PhD. Yang terhormat, Sekretaris Sidang, Dr. H. Hari Suharman SE MA AKCA CSRS. Yang terhormat, Ketua Tim Promotor, Profesor Dr. Sri Mulyani AKCA. Yang terhormat, anggota Tim Promotor 1, Dr. Sri Hadi Winarningsi SEMS AKCA. Yang terhormat, anggota Tim Promotor 2, Citra Sukma Dilaga SE MBA AK PhD, serta Guru Besar Profesor Dr. Haja Winwin Yadiati SE MS AKCA. Yang terhormat, pembahas penguji pada sidang usulan riset saya, Profesor Dr. HM Wahyudin Zarkasi SE MS AKCA, Profesor Dr. Bambang Pamungkas MBA CAAK, Dr. Doni Mahaputra Eskom MAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dapat hadir dalam acara ini. Selanjutnya, perkenankan kami pada kesempatan ini menyampaikan riset yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Komitmen Kepala Daerah dan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap peningkatan kinerja pendidikan melalui kualitas belanja sektor pendidikan. Survei pada pemerintah kabupaten kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Bapak Ibu yang saya muliakan, pendidikan merupakan salah satu sektor penting dan fundamental bagi suatu negara. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas sehingga berdampak pada kesejahteraan negara.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan dasar merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota. Pendidikan menengah merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut, undang-undang mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan 20% dari APBD, APBN untuk anggaran pendidikan setiap tahunnya. Nilai anggaran pendidikan dalam APBN maupun APBD terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, anggaran pendidikan pada APBN sebesar 416,68 triliun naik menjadi 492,5 triliun pada tahun 2019. Melalui peningkatan jumlah anggaran tersebut, Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam meningkatkan akses ke pendidikan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data BPS tahun 2020, angka partisipasi murni di tingkat pendidikan meningkat dari 96,7% pada tahun 2015 menjadi 97,64% di tahun 2019. Pantaslah kiranya riset dari Rosser di tahun 2018 menyatakan bahwa akses terhadap pendidikan bukan lagi merupakan tantangan terbesar bagi Indonesia. Namun demikian, fenomena tersebut ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Bahkan dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa mutu kualitas pendidikan Indonesia justru menurun. Hal ini terlihat dari Akar dan kawan-kawan di tahun 2018 yang menyatakan bahwa 40% siswa pada level pendidikan dasar tidak menguasai pengetahuan dasar. Di level pendidikan menengah, ranking PISA di tahun 2018 menempatkan Indonesia menduduki peringkat 73 dari 77 negara. Sedangkan di level pendidikan tinggi, menurut World University Ranking di tahun 2020, hanya satu perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam peringkat 1000 dunia. Berangkat dari fenomena ini, patutlah kita bertanya, mengapa kenaikan anggaran pendidikan tidak mendorong peningkatan kinerja pendidikan? Bapak Ibu yang saya muliakan, memang Indonesia telah sukses meningkatkan volume pendidikan dalam jumlah yang masif. Namun demikian, perlu kita ketahui bersama bahwa sebagian besar peserta didik, guru, dan sekolah pada pendidikan dasar 9 tahun terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini tercermin pula dari anggaran pendidikan pada APBD pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera yang mencapai kurang lebih 70% dari anggaran pendidikan pada APBD seluruh Indonesia. Namun demikian, sejalan dengan fenomena di level nasional, peningkatan anggaran pendidikan di Pulau Jawa dan Sumatera ini tidak serta-merta meningkatkan kinerja pendidikan yang salah satunya digambarkan dalam nilai rata-rata ujian nasional di Pulau Jawa dan Sumatera yang justru mengalami penurunan dari kurun waktu tahun 2015 sampai 2019. Fenomena tersebut dapat dijelaskan dari penelitian BUS 1 di tahun 2011 yang menyatakan bahwa anggaran yang besar apabila tidak dibelanjakan secara berkualitas tidak akan memiliki dampak terhadap kinerja. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang dapat mempengaruhi kinerja pendidikan adalah anggaran yang dibelanjakan secara berkualitas. Tergerak dari kontradiksi tersebut, saya melakukan penelitian untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendidikan dan kualitas belanja. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, konsep public financial management telah banyak diadopsi dan diterapkan di beberapa negara di dunia. Kemendagri bersama dengan World Bank telah melakukan assessment terhadap PFM pada beberapa Pemda di Indonesia. PFM sendiri menurut Juanda di tahun 2019 dan BPK di tahun 2019 menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas belanja. Lawson di tahun 2015 menjabarkan PFM ke dalam siklus yang terdiri dari 6 tahapan, yaitu penyusunan kebijakan, formulasi anggaran, persetujuan anggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan serta audit eksternal. Keenam tahapan tersebut melibatkan banyak pihak, namun terdapat 3 pihak yang aktivitasnya paling mendominasi, yaitu Kepala Daerah selaku pengelola APBD, DPRD yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta BPK yang memiliki fungsi audit eksternal. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa untuk mendorong kinerja pemerintah diperlukan anggaran yang dibelanjakan secara berkualitas. Belanja yang berkualitas sendiri dipengaruhi oleh tugas fungsi yang dijalankan Kepala Daerah, DPRD, dan BPK.
Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya berdasarkan fenomena dan kajian awal yang telah dilakukan, penelitian ini menguji pengaruh pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan BPK, komitmen kepala daerah, dan fungsi pengawasan DPRD terhadap peningkatan kinerja pendidikan melalui kualitas belanja sektor pendidikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, grand teoris yang saya usung sebagai dasar penelitian ini adalah teori keagenan dan teori institusional. Teori keagenan membahas hubungan kontraktual antara prinsipal sebagai pemilik wewenang yang mendelegasikan tugas dengan manajemen sebagai agen pelaksana, termasuk wewenang dalam pengambilan keputusan. Hal ini disampaikan oleh Jensen dan McLean di tahun 1976, Eisenhower di tahun 1989, dan Halim dan Abdullah di tahun 2006. Teori keagenan membahas permasalahan dan biaya keagenan yang timbul dalam kaitannya dengan hubungan prinsipal agen. Permasalahan keagenan muncul terutama dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan motivasi antara kedua pihak, serta adanya ketimpangan informasi atau asymmetric information, menurut Eisenhower di tahun 1989. Grand teori yang berikutnya adalah teori institusional. Teori institusional dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena isomorphism atau penyeragaman dalam pengambilan keputusan di pemerintahan menurut Scott dalam Billetsen di tahun 2011 melalui normative isomorphism, nematic isomorphism, dan coercive isomorphism. Secara umum, garis besar kedua grand teori mengindikasikan adanya hubungan antar variabel yang akan diuji pada penelitian ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, berdasarkan kajian pustaka diidentifikasikan definisi dari variabel penelitian serta dimensi dan komponen indikator yang digunakan untuk menjelaskan masing-masing variabel tersebut. Selanjutnya dianalisa hubungan antar variabel endogen dan eksogen berdasarkan riset terdahulu. Kedua proses tersebut menghasilkan 10 garis hubungan yang ditetapkan sebagai hipotesis penelitian. Yang pertama, pemanfaatan LHP BPK berpengaruh positif terhadap kualitas belanja sektor pendidikan berdasarkan salah satunya Mardiasmo di tahun 2018. Yang kedua, komitmen kepala daerah berpengaruh positif terhadap kualitas belanja sektor pendidikan, salah satunya berdasarkan Mahlil dan Yahya di tahun 2017. Fungsi pengawasan DPRD berpengaruh positif terhadap kualitas belanja sektor pendidikan, salah satunya berdasarkan Stephen Hirsch di tahun 2011. Yang keempat, kualitas belanja sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan berdasarkan Busato di tahun 2011. Pemanfaatan LHP BPK berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan. Salah satunya berdasarkan penelitian Mas Diantini dan Ohman di tahun 2014. Yang keenam, komitmen kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan berdasarkan penelitian Shea di tahun 1999. Yang ketujuh, fungsi pengawasan DPRD berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan, salah satunya berdasarkan penelitian Kartika Sari di tahun 2012. Yang kedelapan, pemanfaatan LHP BPK berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan melalui kualitas belanja sektor pendidikan, salah satunya berdasarkan Herianti di tahun 2019. Yang kesembilan, komitmen kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan melalui kualitas belanja sektor pendidikan. Salah satunya berdasarkan penelitian Bapak Tunde di tahun 2015. Yang terakhir, fungsi pengawasan DPRD berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan melalui kualitas belanja sektor pendidikan. Salah satunya berdasarkan penelitian Wawo dan Sarofa di tahun 2017. Sebagian besar dari artikel tersebut menunjukkan hubungan yang berbanding lurus atau positif. Bapak Ibu yang saya muliakan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan causal explanatory yang menjelaskan hubungan sebab atau akibat dari pemanfaatan LHP BPK, komitmen kepala daerah, dan fungsi pengawasan DPRD terhadap kualitas belanja sektor pendidikan dan kinerja pendidikan. Operasionalisasi variabel terdiri dari 5 variabel unobserved atau variabel laten, 19 dimensi, dan 50 indikator variabel observed. Selanjutnya, sampel frame dari penelitian ini adalah 267 pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah stratified random sampling. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah. Sedangkan unit observasi penelitian ini adalah satuan kerja yang mengelola anggaran pendidikan dan satuan kerja yang melakukan pengawasan. Selanjutnya, responden dalam penelitian ini adalah inspektur daerah, ketua atau anggota komisi pendidikan di DPRD, dan kepala dinas pendidikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam menyusun riset, penulis menggunakan tahapan penulisan ilmiah khususnya dalam analisis data dan pengujian hipotesis.
Pengujian hipotesis terhadap pengaruh langsung dengan menggunakan uji T, sedangkan pengujian hipotesis terhadap pengaruh tidak langsung dengan menggunakan uji Sobel. Hasil uji hipotesis melalui uji T dan uji Sobel menunjukkan bahwa seluruh hipotesis nol ditolak atau hipotesis alternatif diterima. Pemanfaatan RHP-BPK berpengaruh positif terhadap kualitas belanja sektor pendidikan dan kinerja pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan positif ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya karena pemeriksaan BPK pada sektor pendidikan telah dilaksanakan secara rutin. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK juga telah dilakukan setiap semester guna mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut. Namun demikian, hasil pengujian juga menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pemanfaatan RHP-BPK. Yang pertama, kondisi terkait lambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Yang kedua, masih terjadinya temuan berulang pada pemeriksaan BPK dan belum optimalnya pemantauan oleh DPRD dan masyarakat terhadap penyelesaian rekomendasi BPK. Komitmen kepala daerah berpengaruh positif terhadap kualitas belanja sektor pendidikan dan kinerja pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh positif ini antara lain kepala daerah dikarenakan karena kepala daerah memiliki kekuasaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBD. Komitmen kepala daerah yang cukup tinggi dalam bentuk pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang jelas kepada bawahannya. Upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidikan yang berkelanjutan telah dilaksanakan. Meskipun demikian, hasil ujian ini menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam komitmen kepala daerah. Di antaranya adalah sebagian besar pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah daerah masih terkendala dengan belum meratanya alokasi guru di setiap daerah. Dan yang terakhir, hasil penelitian ini menunjukkan kondisi sarana prasarana ruang kelas di Pulau Jawa dan Sumatera yang masih belum memadai. Bapak Ibu yang saya muliakan, fungsi pengawasan DPRD berpengaruh positif terhadap kualitas belanja sektor pendidikan dan kinerja pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh positif ini diantaranya karena peranan pengawasan ex ante DPRD telah terlihat pada tahapan penyusunan RAPBD dan perubahannya. Peranan pengawasan DPRD secara ex post telah terlihat melalui upaya DPRD yang secara aktif mengawasi pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah di bidang pendidikan dan ikut berperan dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Di samping itu, hasil pengujian juga masih menunjukkan terdapat permasalahan dalam fungsi pengawasan DPRD. Di antaranya masih kurangnya dukungan DPRD dalam meningkatkan anggaran belanja modal dan belanja subsidi sektor pendidikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kualitas belanja sektor pendidikan juga berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan. Hal ini disebabkan karena ketepatan waktu penetapan APBD dan pembagian tugas yang jelas dalam penyelenggaraan layanan pendidikan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kedua hal tersebut mendorong pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di sektor pendidikan sesuai dengan standar. Sisi lain, hasil pengujian juga menunjukkan perlu adanya upaya untuk meningkatkan alokasi belanja modal di sektor pendidikan untuk dapat mendukung perbaikan sarana prasarana minimal pendidikan yang diharapkan mampu meningkatkan nilai rata-rata dan prestasi siswa di tingkat nasional dan internasional. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebagai penutup serta tindak lanjut dari simpulan riset penulis, riset ini mengajukan saran operasional, diantaranya agar pemerintah daerah secara masif mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK khususnya pada sektor pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik dalam program dan kegiatan prioritas sehingga mutu kualitas pendidikan meningkat. Yang ketiga, melakukan pemenuhan dan pemerataan alokasi tenaga pendidik khususnya pada daerah-daerah terpencil, meningkatkan alokasi belanja modal sektor pendidikan guna pemerataan, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana minimal sekolah, mengalokasikan anggaran bantuan dan subsidi sektor pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kesamaan kesempatan dalam memperoleh pendidikan. Kementerian Pendidikan meningkatkan transparansi akuntabilitas atas laporan pertanggungjawaban APBD dan capaian target pendidikan. Dan yang terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Komisi 10 meningkatkan kebijakan yang mendukung program pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas sebagai input pendidikan dengan meningkatkan subsidi dan insentif bagi tenaga pendidik yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Selanjutnya,
Sebagai syarat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian harus memenuhi karakteristik scientific research, diantaranya replicability dan generability. Oleh sebab itu, disarankan bagi peneliti berikutnya untuk dapat menguji kembali model penelitian ini dengan metode penelitian yang sama pada unit analisis dan sampel yang berbeda, misalkan untuk sektor kesehatan, infrastruktur, pertanian, perdagangan, dan sebagainya dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Sri, sebelum saya menutup presentasi saya, perkenankan bahwa saya menyampaikan riset ini telah memperoleh Letter of Acceptance pada 2 jurnal internasional yang insya Allah akan resmi dipublikasikan pada bulan Januari 2021. Semoga kontribusi penulis dalam bidang pendidikan, khususnya pengelolaan keuangan negara dalam hubungannya dengan pendidikan di Indonesia dapat mendatangkan manfaat bagi Indonesia. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang terhormat untuk mendengarkan paparan hasil disertasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon kiranya dapat dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Promovendus. Oke, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada tim pembahas, apakah dapat menerima presentasi saudari Promovendus dan melanjutkan sidang ini? Menerima. Siap. Oke, kita lanjutkan. Saudara Promovendus, dengan telah diterimanya presentasi saudara, maka menjadi tugas saudara untuk dapat mempertahankan disertasi di hadapan sidang ini. Pertama, saya persilahkan kepada saudara Profesor Dr. Sri Mulyani AKC SECA, selaku Ketua Tim Promotor untuk mengajukan pertanyaan. Silakan waktunya, Prof. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Pertama-tama tentunya saya yang menjadi bagian dari tim promotornya Ibu Ismayatun mengucapkan selamat ya Ibu, bahwa Ibu sudah sampai di tahapan yang tinggal 1 tahap lagi. Kalau Ibu lulus tapi ya Bu, nah, nanti Ibu tunjukkan bahwa ini memang hasil karya Ibu yang dapat dibanggakan, baik untuk hari ini maupun hari yang akan datang ya Bu. Ibu di tengah kesibukan menjadi seorang pimpinan di BPK, tapi dengan teguh dan meminta kami terus bimbingan terus ya Bu ya. Kami mengucapkan apresiasi ya. Mudah-mudahan mampu memotivasi teman-teman lain yang ada di angkatannya untuk segera bisa mengikuti jejak Ibu. Nah, dikaitkan dengan tadi Ibu sudah memaparkan bahwa seharusnya dengan anggaran yang sudah dianggarkan di dalam APBN itu khusus untuk alokasi sektor pendidikan 20%, seharusnya ini menjadi sesuatu yang bisa di-manage dengan baik ya. Nah, kita ketahui berbicara tentang manajemen pendidikan, dari mulai pendidikan tinggi itu ada di pusat ya, kewenangannya ada di pusat. Sementara dari pendidikan menengah sampai ke bawah sampai ke PAUD itu didistribusikan ke pemerintah kabupaten provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Dan tadi Ibu memaparkan begitu banyak temuan-temuan bahwa masih banyak terjadi fasilitas-fasilitas pendidikan yang masih mengkhawatirkan. Dan kalau kita berbicara tentang fasilitas pendidikan, ini terkait erat dengan bagaimana pola pembiayaan yang terkait dengan pendidikan. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu sarankan mengenai strategi solusi untuk pembiayaan pendidikan ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berbicara tentang promosi doktor. Tentunya ini adalah sidang terakhir dan Ibu tidak mungkin lagi ada sekolah-sekolah lagi untuk S3 ya Bu ya. Paling mungkin kalau Ibu masih ingin tinggal postdoc gitu ya. Nah, karenanya ini adalah akan menjadi gelar akademik tertinggi doktor itu. Dan ini akan berbeda dengan proses magister maupun sarjana ya.
Nah, karenanya tentunya kan akan ada sesuatu yang dibanggakan oleh Ibu. Nah, kira-kira apa sih kontribusi nyata yang menurut Ibu akan menjadi kebanggaan Ibu selamanya sepanjang hayat Ibu untuk bisa dikenang? Barangkali itu. Terima kasih. Izin, apakah saya langsung jawab? Ya, langsung jawab aja. Mangga, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan, Prof. Saya berusaha menjawab sebaik-baiknya. Atas pertanyaan yang pertama, pada penelitian ini, Prof, kami melihat ada 3 variabel, yaitu komitmen kepala daerah, pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan BPK, dan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pada komitmen kepala daerah, berpengaruh positif terhadap kualitas belanja sektor pendidikan dan kinerja pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, kami melihat bahwa pengaruh ini positif, hanya saja masih ada yang menunjukkan permasalahan dalam komitmen kepala daerah ini. Di antaranya adalah kondisi sarana dan prasarana ruang kelas di Pulau Jawa dan Sumatera yang masih belum memadai. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kualitas belanja sektor pendidikan yang juga berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan. Hanya saja tadi hasil pengujian juga menunjukkan perlu upaya untuk meningkatkan alokasi belanja modal di sektor pendidikan untuk dapat mendukung perbaikan sarana prasarana. Berdasarkan kedua hal tersebut, kami memang menyarankan di dalam saran bahwa untuk meningkatkan alokasi belanja modal sektor pendidikan guna pemerataan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana minimal sekolah yang biasanya selama ini didapat dari mengalokasikan belanja modal. Hanya saja tidak semua pemerintah di daerah bisa meningkatkan alokasi belanja modal tersebut untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan wilayahnya. Nah, bagaimana supaya kualitas sarana dan prasarana pendidikan itu bisa tetap baik dan meningkat? Salah satunya adalah dengan intervensi dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus atau earmark grant. Dana alokasi khusus ini bisa disalurkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan yang sekarang bergabung dengan Ristek dan Dikti. Untuk masa yang tenggang waktu singkat, hal ini cukup baik. Tapi ke depannya kami berharap berdasarkan penelitian yang kami lakukan, ada efisiensi dari kinerja pendidikan berdasarkan kualitas belanja yang baik. Oleh karena itu, kami berharap nantinya akan ada prioritas alokasi, ketepatan waktu, penetapan dan realisasi pelaksanaan dari program, sehingga efisien dan efektif dalam pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan potensi pendapatan asli daerah dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Jadi harapannya tidak selalu tergantung kepada pemerintah pusat. Sebaiknya pemerintah daerah harus selalu bisa mengeksplor dan mendapatkan serta mengefisiensikan dana yang ada di daerahnya sendiri. Demikian Prof untuk yang pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua yang berkaitan dengan kontribusi nyata apa yang saya dapatkan berdasarkan metode penelitian yang saya lakukan. Selama ini Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sangat mengetahui bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat fundamental bagi kesejahteraan negara. Hal ini tercermin dari besarnya alokasi anggaran pendidikan
yang ada di undang-undang langsung menyebutkan 20%, sangat signifikan dibandingkan dengan alokasi untuk anggaran kesehatan yang sebesar 5%. Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan model kualitas belanja sektor pendidikan. Model penelitian ini secara empiris memberikan kontribusi cara untuk meningkatkan kinerja pendidikan melalui peningkatan kualitas belanja sektor pendidikan, di mana kualitas belanja sektor pendidikan ini dapat dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan LHP-BPK, komitmen kepala daerah, dan pengawasan DPRD. Oleh sebab itu, saya sangat berharap seluruh stakeholder yang terkait dapat memanfaatkan model ini, salah satunya dalam menyusun kebijakan guna mencapai kinerja pendidikan yang optimal. Seperti saya sampaikan tadi, Bapak Ibu yang saya muliakan, peningkatan kinerja pendidikan melalui kualitas belanja yang baik akan menjadi dasar fundamental bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian, Prof. Terima kasih. Cukup. Mangga, Pak Dr. Terima kasih, Hari. Prof. Terima kasih, Prof. Sri. Oke, selanjutnya saya persilakan Saudara Dr. Sri Hadi Winaningsih, SEMS AKCA, selaku anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Silakan waktunya, Dok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat pimpinan sidang, Ketua tim promotor, Bapak dan Ibu tim pembahas yang terhormat, hadirin yang saya hormati, izinkan saya bertanya kepada Promovendus, meskipun sudah sering lewat bacaan naskah yang ditulisnya. Saudara Promovendus meneliti variabel fungsi pengawasan DPRD. Saya ingin bertanya, seandainya Saudara Promovendus harus memberikan saran atas fungsi pengawasan DPRD, hal-hal apa yang akan disarankan oleh Promovendus? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sri Hadi atas pertanyaannya. DPRD itu mempunyai tugas, yaitu 3 tugas dari DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama adalah fungsi legislasi, yang kedua adalah fungsi anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, pengawasan DPRD ini sangat berpengaruh positif terhadap kualitas belanja sektor pendidikan dan kinerja pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena berdasarkan siklus PFM yang terdiri dari diawali adanya penyusunan kebijakan, formulasi anggaran, persetujuan anggaran, pelaksanaan anggaran, sampai dengan audit eksternal, itu melibatkan peran dari anggota dewan. Harapan kami berdasarkan penelitian ini adalah di antara lain peranan pengawasan dari DPRD itu lebih efektif lagi pada tahapan penyusunan RAPBD dan perubahannya, supaya banyak kegiatan-kegiatan dan program-program yang bisa meningkatkan kinerja dari pendidikan. Selain itu, melalui pengawasan DPRD,
Diharapkan DPRD secara aktif, kalau tadi melalui rancangan, ini langsung mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, terutama di bidang pendidikan. Kalau perlu, DPRD harusnya bisa memberikan dukungan yang paling maksimal karena DPRD merupakan representasi dari masyarakat yang dipilih oleh masyarakat untuk bisa langsung secara pengawasan meningkatkan kinerja dari pendidikan. Demikian Ibu Dr. Sri Hadi. Terima kasih. Cukup pimpinan sidang. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sri Hadi. Selanjutnya kita beralih kepada tim pembahas. Saya persilakan Saudara Profesor Dr. Hajah Winwin Yadiati, SEM SAK, CA selaku representasi guru besar untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan-bantahan. Silakan waktunya, Prof. Terima kasih Bapak pimpinan sidang. Pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Ismayatun ya. Saat ini Ibu sudah sampai pada tahapan ujian sidang terbuka. Ada dua hal yang ingin saya konfirmasikan kepada Saudara Promovendus. Yang pertama, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pertanyaan saya adalah bagaimana Ibu yakin bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah tepat, ya. Dan kedua, bagaimana Ibu yakin bahwa responden itu tidak asal menjawab, ya, tidak asal jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, penelitian ini menggunakan teori agensi dan teori institusional. Dari hasil penelitian Ibu, apakah hasil penelitian ini memperkuat teori tersebut atau memperlemah teori tersebut, atau apakah teori tersebut benar-benar terbukti? Tolong dibuktikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Winwin atas pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, secara penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei atas pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa berdasarkan 267 sampling, di mana yang masuk ke kami berjumlah 111 sampling berasal dari 23 kota dan 88 kabupaten. Kami melihat bahwa dalam penelitian ini kami menyesuaikan tujuan riset di mana peneliti ingin menggali dimensi-dimensi dan variabel eksogen dan endogen, dimulai dari objek penelitian. Selanjutnya kami mengidentifikasi model. Apakah model tersebut betul-betul bisa sesuai dengan degree of freedom-nya yang lebih besar dari 0. Berdasarkan Waluyo di tahun 2016, kami memakai teknik estimasi berupa maksimum likelihood karena sampel kami berada di antara 100 sampai 200 sampel. Setelah itu kami melakukan pencocokan model. Pencocokan model ini untuk menguji validitas, reliabilitas, dan goodness of fit. Kenapa kami melakukan ini? Supaya kami bisa masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu interpretasi dan modifikasi model. Jadi, berdasarkan penelitian ini, kami bisa melihat kecocokan model untuk dapat mempertimbangkan apakah
melakukan modifikasi jika belum fit. Jika sudah fit dan model dapat diterima, dilanjutkan ke uji hipotesis. Itu adalah rangkaian yang kami lakukan untuk melihat apakah indikator yang kami lihat itu sudah tepat. Untuk memastikan keterwakilan sampel, kami menggunakan pengambilan sampel dengan menggunakan stratified random sampling. Demikian untuk jawaban yang pertama. Yang selanjutnya, mengenai teori agensi dan teori institusional. Bapak Ibu yang saya muliakan, teori keagenan adalah hubungan antara prinsipal dan agensi, di mana antara kedua prinsipal dan agensi kemungkinan akan terjadi masalah yang akan menyebabkan adanya biaya atau cost dari agensi, cost daripada teori keagenan itu. Di dalam penelitian kami melihat bahwa ada moral hazard dan asymmetric information yang terjadi. Bisa terlihat dari hubungan antara dalam hal ini normanya prinsipalnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agennya adalah pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih sehingga terjadi ketimpangan informasi karena pemerintah daerah tahu persis segala yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di daerahnya. Bisa juga terjadi moral hazard karena pemerintah daerah dalam hal ini pimpinan daerah mempunyai self-interest terhadap program dan kegiatan yang dikerjakan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya hubungan prinsipal agent ini, masuklah hubungan di mana diperlukannya verifikasi. Verifikasi ini bisa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan melalui laporan hasil pemeriksaan keuangan. Jadi hubungan antara teori keagenan dengan penelitian yang saya sampaikan itu memberikan hal yang positif karena laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK itu bisa meminimalisir atas adanya moral hazard dan asymmetric information. Itu dari teori keagenan. Sementara dari teori institusional, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada pendekatan yang pertama, coercive isomorphism. Coercive isomorphism ini adalah tekanan, di mana sebetulnya BPK mempunyai kekuatan untuk menekan karena didasarkan pada undang-undang. Selain itu, juga berdasarkan undang-undang, DPR dalam melakukan pengawasan bisa juga melakukan tekanan. Dan diharapkan dengan adanya tekanan ini, baik dari BPK ataupun dari DPR, bisa memberikan manfaat kepada kepala daerah dalam berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pendidikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari normatif isomorphism disampaikan bahwa normatif ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan profesionalisme. Bisa saja pemerintah daerah untuk meningkatkan profesionalisme dari unit kerja di dalam pemerintah daerahnya melakukan pelatihan, bimbingan, dan diklat. Sementara untuk mimetic isomorphism itu biasanya karena ada pemerintah daerah lain yang lebih baik karena pemerintah lain itu punya standar, regulasi, dan kepastian
dalam melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, pemerintah yang belum mempunyai standar atau regulasi tersebut bisa melakukan benchmarking kepada pemerintah daerah yang sudah mempunyai standar tersebut. Ini hubungan antara teori, agensi, dan institusionalisme di dalam penelitian saya yang saya gunakan, sehingga memberikan hasil peningkatan kinerja itu sangat berhubungan dengan kualitas belanja yang dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah, pengawasan DPRD, dan pemanfaatan dari LHP BPK. Demikian Ibu. Baik, terima kasih. Cukup Bapak Ketua. Sudah cukup. Baik, terima kasih Prof. Win-Win. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Profesor Dr. Haji M. Wahyudin Jarkasi, SE, MShK, CPA, selaku pembahas untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, ataupun bantahan-bantahan. Silakan waktunya, Prof. Prof. Wahyudin, ada? Oke. Oke, siap. Saudara Promovendus, saya nggak tanya lagi karena sudah kita uji di hasil riset tadi. Sekarang secara global, saudara. Model pelanggaran keuangan di daerah itu ada yang model level paling bawah itu dengan memanfaatkan APBD. Itu barangkali BPK agak mudah ya. Level yang kedua barangkali sudah main kebijakan. Kebijakan itu memindahkan kepala sekolah, kepala dinas, dan sebagainya yang transaksional sehingga ada kejadian ditangkap di Klaten. Atau bisa juga lewat perizinan, lewat perda dan sebagainya. Udah level tinggi yang agak susah dicek sama BPK. Jadi pertanyaan saya yang level 2, level 3 untuk mengendalikan dana pendidikan itu apa yang dilakukan oleh BPK? Pertanyaan yang kedua, saya suka risih kalau kepala daerah pidatonya bohong gitu, Bu, bahwa anggaran itu sudah 20%. Kalau saya amati, pasti di bawah 20%. Mereka mengatakan APBD saya untuk pendidikan 50%, angkanya digenjrengkan. Di situ kan ada DAU dari pusat, ada DAK dari pusat, ada dana sertifikasi dari pusat, terus ada dana transfer BOS dari pusat, mereka jadikan satu. Seolah-olah kepala daerah bisa pamer bahwa anggarannya di atas 50% dari total APBD. Bagaimana menyikapi perilaku kepala daerah yang membuat kebohongan publik oleh BPK? Saya kira bisa ditangkap tuh kalau kepala daerah suka pidato bahwa anggaran pendidikan saya di atas 20%. Harusnya 20% itu dari penghasilan daerah. Itu saja barangkali, Bu. Baik, terima kasih Prof. Saya berusaha menjawab sebaik-baiknya nih Prof. Jarkasi. Karena Prof sangat ahli tentang pendidikan ini. Yang pertama, apakah pelanggaran kebijakan perizinan yang bisa dilakukan oleh BPK? Sebetulnya Prof, kami punya renstra BPK untuk meningkatkan peran BPK. Berdasarkan hasil peer review oleh SAI Polandia, di mana SAI Polandia memberikan rekomendasi BPK Indonesia perlu meningkatkan pemeriksaan kinerja yang berbasis outcome. Memang kontribusi yang paling besar itu adalah pada hubungan tidak langsung antara laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pendidikan untuk mencapai yang lebih baik lagi. Pada pemeriksaan jangka pendek, Prof, kami berharap kami bisa melakukan peran oversight secara optimal
melalui pemeriksaan laporan keuangan yang fokus pada kinerja pendidikan. Ini untuk meningkatkan kualitas belanja di sektor pendidikan. Ini dalam jangka waktu singkatnya. Sementara dari hasil pelaporan pemanfaatan hasil laporan keuangan ini, kami berharap Pemda bisa secara cepat, tepat, dan optimal melakukan tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut untuk mendorong peningkatan kualitas sektor pendidikan. Karena sebetulnya mengenai transaksional kebijakan ataupun perizinan itu sama seperti di level 1 oversight yang masuk kepada audit LKPD dan PDPP. Sementara untuk yang level 2 itu kami melihat secara foresight dan insight. Untuk ini memang selaras dengan Renstra BPK, di mana peran insight dan foresight BPK ini mempunyai kapasitas BPK bisa memeriksa level kebijakan. Kebijakan apa yang akan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan foresight dan insight. Kapasitas BPK ini kami harap bisa kami segera kerjakan. Ini terkait dengan dimensi dan indikator kinerja sektor pendidikan, sehingga bisa mendukung kinerja pemerintah daerah dalam hal ini kinerja bidang pendidikan. Yang kedua, apakah perilaku dari kepala daerah, intinya kepala daerah bohong, menyampaikan tidak 20% anggaran yang dialokasikan, bahkan ada yang menyampaikan 50% anggaran pendidikan itu. Berdasarkan data yang ada, Bapak Ibu yang kami muliakan, jumlah Pemda yang menganggarkan lebih dari 20% di Pulau Jawa dan Sumatera dari tahun ke tahun itu meningkat. Kalau di tahun 2015 hanya sekitar 40-an Pemda, tapi ternyata di tahun selanjutnya Pemda-Pemda itu kemungkinan ada hal-hal yang menyebabkan pendidikan menjadi lebih diperhatikan. Di 2019 terjadi penambahan jumlah Pemda sekitar 25 Pemda. Ini berdasarkan neraca pendidikan daerah. Jadi memang betul Prof, tidak semua kepala daerah bisa mengalokasikan anggaran di atas 20%. Nah, permasalahan-permasalahan ini perlu pemahaman dari anggota dewan yang terhormat dan masyarakat secara umum sehingga bisa memverifikasi pernyataan dari kepala daerah tersebut apakah benar atau tidak. Nah, kemampuan untuk memverifikasi ini ada dalam saran kami di mana pemerintah daerah harus melakukan transparansi terhadap kegiatan dan program yang mereka lakukan. Kalau sekarang Prof di desa-desa untuk menginformasikan tentang dana desa di pojok-pojok jalan itu mereka memasang baliho berapa besar anggaran dana desa dan digunakan untuk apa saja. Dan ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjelaskan, memberikan transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memverifikasi kegiatan atau program yang dilakukan pemerintah daerah.
Yang selanjutnya, laporan BPK bisa membantu hal tersebut dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan APBD, terutama realisasi belanja APBD sektor pendidikan. Apakah betul seperti statement yang disampaikan oleh kepala daerah tersebut? Demikian, Prof. Ya, Bu Asfari, cukup. Udah ada penanganan korupsi level 2 dan 3 yang agak susah di itu. Makasih, Bu. Oke, siap, Prof. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudara Profesor Dr. Bambang Pamungkas, MBA CIAK, selaku pembahas untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, atau bantahan-bantahan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Ibu Ismayatun, pertama-tama saya ucapkan selamat ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, sebentar lagi Ibu bisa menyelesaikan program doktor Ibu. Nah, sekaitan dengan disertasi yang sudah Ibu tulis, memang di sini ada 2 variabel penelitian yang menurut saya ini sebenarnya sangat kental atau kaya dengan nuansa akuntansi, ya, yaitu di variabel pengawasan DPRD ini ada beberapa dimensi itu menunjukkan bahwa akuntansi rupanya ada ya, misalnya di dimensi ex post ya, dikatakan bahwa DPRD terlibat aktif dalam proses evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD termasuk pengesahan laporan pertanggungjawaban APBD, ya, ini akuntansi yang pertama. Kemudian juga kalau di dalam dimensi pengawasan DPRD di struktur pendukung pengawasan itu juga dikatakan ya, salah satu dimensinya adalah bahwa DPRD melalui Banggar ya, DPRD berfungsi dalam penyusunan APBD, perubahan APBD. Itu juga nuansa-nuansa akuntansi muncul. Kemudian juga terkait dengan kualitas belanja pendidikan, yaitu juga muncul terutama di dimensi transparansi dan akuntabilitas, ya, bahwa pemerintah telah melaporkan seluruh pertanggungjawaban anggaran. Nah, ini juga melalui mekanisme akuntansi. Nah, berdasarkan dari apa yang sudah Ibu tulis, apa yang sudah Ibu bahas, ada 2 hal, Bu, yang saya ingin konfirmasi. Yang pertama, menurut Ibu, sebetulnya apa sebetulnya arti penting ya akuntansi dalam tata kelola pemerintahan? Ya, jadi apa benar nih akuntansi penting-penting sekali gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini juga ya, terkait dengan lembaga perwakilan baik DPRD, DPD maupun DPR. Menurut Ibu bagaimana, Bu, sebetulnya strategi untuk dapat lebih menggairahkan ya, untuk dapat lebih menggairahkan lembaga perwakilan ya untuk memahami arti pentingnya akuntansi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Prof. Bambang. Saya mulai dari tugas dan fungsi daripada Dewan Perwakilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana pasal 96 dan pasal 147 itu menyatakan tugas dan fungsi daripada anggota dewan itu ada 3. Yang pertama adalah legislasi, yang kedua anggaran, dan yang ketiga adalah pengawasan. Kami mulai dari legislasi. Di sini anggota dewan membuat peraturan daerah atau di tingkat pusat membuat undang-undang. Sementara di anggaran itu pemerintah daerah membuat APBD, di pusat membuat APBN. Saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan
Bastian di tahun 1999 menyampaikan bahwa akuntansi itu merupakan seni mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi suatu peristiwa yang sifatnya keuangan serta menginterpretasikan hasil-hasilnya. Jadi akuntansi itu merupakan suatu seni. Akuntansi itu memberi suatu proses untuk memberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan ini bisa digunakan oleh pemakainya untuk mengambil kesimpulan. Sementara berdasarkan Bastian di tahun 99, ada yang namanya siklus akuntansi sektor publik, di mana itu dimulai dari kebijakan perencanaan publik, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang, sampai dengan pertanggungjawaban ke publik sebelumnya yang dimana dilakukan audit di sektor publik berdasarkan pelaporan keuangan. Itu menurut siklus akuntansi. Nah, di mana kepentingan daripada anggota dewan terhadap siklus akuntansi dan akuntansi yang dimaksud berdasarkan PFM, ada siklus yang juga sejalan dengan siklus akuntansi tersebut, di mana siklus PFM itu melibatkan stakeholder yang ada, terutama yang dominan adalah anggota dewan, mulai dari penyusunan kebijakan, membahas anggaran, persetujuan anggaran, pelaksanaan anggaran, sampai dengan diaudit. Berdasarkan undang-undang, BPK melakukan pemeriksaan mandatori berupa pemeriksaan atas laporan keuangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Setelah melakukan pemeriksaan, BPK akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada lembaga yang mewakili, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat maupun pusat dan daerah. Apa isi dari laporan keuangan tersebut? Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, yang semuanya berbasis kepada standar akuntansi pemerintahan. Dengan setelah diserahkan kepada anggota dewan laporan hasil pemeriksaan tersebut, dilakukanlah pengawasan atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK tersebut. Nah, disinilah diharapkan mulai dari perencanaan, karena anggota dewan akan membahas dengan pemerintah mengenai anggaran, yaitu belanja dan pendapatan negara, yang semua juga berbasis akuntansi, sampai dengan melakukan pengawasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang semua juga berbasis akuntansi. Sehingga saya sebetulnya sangat berharap anggota dewan itu bisa mempunyai kemampuan dalam ilmu akuntansi. Dan saya berharap karena anggota dewan ini terpilih secara politik, tentu kita tidak bisa mengkotak-kotakkan bahwa dia harus ahli akuntansi atau seorang akuntan. Tapi paling tidak anggota dewan mempunyai keinginan untuk ikut pelatihan atau memperdalam wawasan keilmuannya terhadap akuntansi. Jadi
strateginya, Prof, adalah dengan meningkatkan keilmuan dan wawasan dari anggota dewan untuk bisa menggunakan ilmu akuntansi. Kalau perlu di-feeding, Prof, oleh tenaga pendukung atau sumber daya manusia berupa tenaga ahli atau staf ahli yang memfeeding anggota dewan untuk bisa mengerti yang dimaksud dengan akuntansi. Itu, Prof. Baik, terima kasih Ibu Isma. Kami kembalikan kepada Ketua Sidang. Silakan Pak Ari. Terima kasih Prof. Bambang. Oke, baik, selanjutnya saya persilakan Saudara Dr. Doni Mahaputra, Eskom MAK, selaku pembahas untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, atau bantahan-bantahan. Silakan Pak Dr. Doni. Halo, Halo Dr. Pak. Doni. Oke, siap. Tadi lagi di mute. Terima kasih Pak Hari selaku pimpinan sidang. Gimana Bu Isma, apa kabar? Baik ya Bu. Selangkah lagi Bu, saya yang terakhir. Sebentar lagi Bu akan menjadi dokter kalau tidak ada halang rintangan. Gitu. Jadi gini Bu Isma, tidak banyak pertanyaan dari saya, hanya 2 saja untuk melakukan konfirmasi kembali meskipun tadi sudah dijelaskan. Sebagaimana yang kita ketahui Bu Isma, berdasarkan peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang kualifikasi ya ke teknis nasional itu, bahwasannya untuk program doktor, lulusan doktor itu harus memenuhi kualifikasi level 9. Salah satu kualifikasi dari level 9 itu harus mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam bidang keilmuannya, baik itu melalui pendekatan inter, multi, dan disipliner ilmu yang digunakan. Nah, pertanyaan saya adalah terkait dengan topik disertasi Ibu Isma ini, tolong jelaskan apa SOTA-nya atau dikenal dengan state of the art dari hasil penelitian ini yang nanti mampu memecahkan permasalahan terkait dengan ilmu pengetahuan maupun permasalahan yang secara empirik di lapangan. Itu yang pertama, Bu Isma. Yang kedua, tertentu terkait dengan originality atau value dari sebuah penelitian yang telah Ibu Isma lakukan. Mohon dijelaskan kepada kami, atau pada saya ya khususnya, apa originality atau value yang paling signifikan yang memberikan dampak besar terhadap kinerja pendidikan, khususnya melalui kualitas belanja pendidikan dalam case saat ini yang sedang diteliti terkait pendidikan yang ada di Indonesia. Silakan Bu Isma, hanya 2 pertanyaan saja. Monggo Bu Isma untuk dijawab. Terima kasih Bapak Dr. Doni atas pertanyaannya. Penelitian ini diharapkan mempunyai originalitas atas sebuah disertasi yang merupakan hal mutlak. Karenanya saya dalam melaksanakan riset berusaha mengembangkan model penelitian untuk mengisi adanya gap atas perkembangan pengetahuan yang sebelumnya. Dari tahun 2004 sampai 2017 sebenarnya sudah banyak dilakukan penelitian-penelitian. Contohnya misalnya berdasarkan Mali tahun 2013, di mana pemanfaatan LHP BPK itu mempunyai dampak terhadap finansial organisasi. Atau di tahun 2009, di mana Brandon dan
dan Dresden itu melakukan penelitian yang menjelaskan komitmen pimpinan dan kinerja organisasi secara umum. Sementara di tahun 2011, Stephen Hertz itu menulis mengenai pengawasan legislatif di 4 negara. Dari banyaknya penelitian yang ada, masih ada banyak topik dan materi yang serupa menunjukkan adanya kekosongan atau kekurangan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Jadi studi ini, penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap atau kekosongan atas riset yang selama ini ada. Penelitian atas hubungan pemanfaatan hasil pemeriksaan auditor eksternal, dalam hal ini BPK, komitmen kepala daerah, pengawasan DPRD, dan hubungannya dengan belanja pendidikan dan kinerja pendidikan adalah merupakan state of the art dari rangkaian riset di bidang pengelolaan keuangan negara, akuntansi publik, dan pemerintahan. Ini yang pertama. Jadi disertasi kami merupakan secara keseluruhan pemanfaatan hasil audit, komitmen kepala daerah, pengawasan DPRD, belanja pendidikan, dan kinerja pendidikan. Hal baru yang kami dapatkan berdasarkan penelitian ini adalah yang pertama, mencari hubungan kausalitas antara pemanfaatan LHP, komitmen kepala daerah dan pengawasan DPRD, terhadap belanja pendidikan dan kinerja pendidikan daerah. Sementara temuan riset terkait hubungan positif untuk seluruh variabel eksogen terhadap endogen, khususnya pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan BPK itu mempunyai nilai pengaruh yang paling tinggi. Itu untuk yang bisa kami sampaikan. Sementara potensi manfaat daripada penelitian ini kami berharap bisa meningkatkan kesadaran pemerintah daerah, anggota Dewan yang terhormat, serta BPK dan masyarakat pada umumnya bahwa pemanfaatan LHP BPK itu dan komitmen kepala daerah secara pengawasan DPRD secara aktif mempengaruhi kualitas belanja dan kinerja pendidikan di Indonesia. Kami berharap agar Dewan Perwakilan Daerah dan pimpinan daerah bisa menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun. Hal ini bisa kami sampaikan karena berdasarkan fakta yang ada, jumlah tindak lanjut BPK itu semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia rekomendasi. Pada usia rekomendasi 1 sampai 5 tahun, jumlah penambahan rekomendasi secara persentase adalah lebih besar dari 60%, yaitu 62%. Sementara untuk umur rekomendasi 6 sampai 10 tahun, presentasi tindak lanjut hanya sebesar 20%. Demikian yang di atas 11 tahun usia rekomendasi, itu persentase tindak lanjut hanya mencapai 10%. Ini berarti keinginan atau komitmen kepala daerah sebaiknya, serta pengawasan dari DPRD, sebaiknya bisa menindaklanjuti rekomendasi BPK itu kurang dari kurun waktu 5 tahun, sehingga bisa memberikan kualitas belanja dan kinerja
untuk bisa segera diperbaiki. Karena kalau sudah melewati lebih dari 5 tahun, kami berpikir bahwa itu akan terjadi penurunan keinginan untuk mencapai program yang lebih baik lagi. Harapannya dengan menindaklanjuti secara tepat, cepat dan cermat itu bisa memberikan kinerja yang lebih baik sehingga tujuan program itu bisa tercapai, yaitu tujuan akhir dari Sustainable Social Benefit. Dimaksud untuk lebih mensejahterakan negara Indonesia ini. Demikian Pak Dr. Doni. Cukup pimpinan sidang, sudah cukup jelas. Nanti lebih detail nanti bisa diskusi setelah jadi dokter kali Bu Ismanya. Monggo saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Pak Dr. Doni. Dengan demikian, hadirin yang saya hormati, dengan selesainya pertanyaan dan bantahan dari para penguji, sidang saya tunda guna memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk memberikan penilaian kepada Saudara Promovendus. Kami persilakan tim pembahas untuk memberikan penilaian di ruang rapat, maksudnya di break room. Saudara Promovendus serta para hadirin dipersilakan untuk istirahat. Silakan join ke dalam break room. Saudara Promovendus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang disertasi saudara. Berdasarkan nilai-nilai yang saudara raih dalam seluruh proses perkuliahan yang terdiri dari usulan seminar riset, seminar hasil riset, publikasi jurnal internasional, penelaahan naskah disertasi, dan sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini sudah barang tentu. Maka kami nyatakan bahwa saudara lulus ya pada doktor dalam bidang ilmu akuntansi. Alhamdulillah. Dengan yudisium ya. Cum laude. Cum laude. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sukses ya. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor. Amin. 1. Saya atas nama Rektor Universitas Pajajaran mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan kepada keluarga saudara yang selama ini mendukung upaya saudara meraih gelar akademik tertinggi. Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini akan membawa keberhasilan lainnya di masa yang akan datang. Hendaknya juga disadari bahwa gelar doktor bukan hanya sekedar menambahkan 2 huruf di depan nama saudara, tetapi membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu yang saudara tekuni, untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. 2. Ijazah doktor tidak diserahkan pada sidang ini, tetapi diserahkan nanti pada acara wisuda Universitas Pajajaran yang akan datang. 3. Sebagai bukti kelulusan saudara dalam sidang promosi doktor ini, kami tunjukkan sertifikat kelulusan sidang promosi doktor atas nama saudara Dr. Isma Yatun. Mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya, ya Kelihatan, ada bayang-bayang itu, kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Ya, Ya, saudara kelihatan. Promovendus, ini buktinya ya. Oke. Baik. Selanjutnya saya persilahkan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan kesan, pesan, dan harapan bagi doktor baru ini. Silakan, Prof.
Terima kasih Pak Dr. Hari selaku Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan seluruh tim pembahas, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti sidang promosi doktor, Saudara Dr. Ismayatun. Saudara Dr. Ismayatun, kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor ini dengan yudisium cum laude. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi. Saudara Dr. Ismayatun, kami bangga pada saudara. Jadikanlah peristiwa ini merupakan sejarah terpenting dalam hidup saudara yang patut untuk dikenang. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan selanjutnya. Kami mengucapkan selamat kepada saudara dan menyampaikan rasa bahagia kepada keluarga saudara. Sejak hari ini, berakhir sudah tugas kami membimbing saudara. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini akan tetap terjalin selamanya. Kami sangat berharap saudara Dr. Ismayatun tetap menjaga integritas sebagai alumnus Universitas Padjadjaran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor Ketua Senat Universitas Padjadjaran yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor saudara Dr. Ismayatun. Kami tim promotor, Profesor Dr. Sri Mulyani Akasi Ketua, Dr. Sri Hadi Winarningsih anggota, Dr. Citra Sukma Dilaka anggota. Sebelum kami tutup, ada satu pantun hadiah buat Ibu ya Bu. Pohon nyiur melambai-lambai di lautan. Terbawa ombak sampai ke muara. Ibu Dr. Ismayatun, tolong jaga nama baik Unpad melalui keunggulan karya dan cipta. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu Dr. Ismayatun. Selamat Ibu. Selamat menjadi dokter. Selamat. Selamat Bu Isma. Baik, Selamat saya lanjutkan. Selamat. Sidangnya belum ditutup. Selamat ya Bu. Masih dalam suasana sidang. Belum. Mangga Pak. Oke, terima kasih. Sebelum sidang saya tutup, saya persilakan Saudara Dr. Ismayatun menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya selesainya studi saudara pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis program Pasca Sarjana Unpad, khususnya adalah program studi Doktor Ilmu Akuntansi. Silakan Saudara Promovendus. Alhamdulillah, puji syukur. Mohon maaf, Saudara Doktor ya, sudah bukan Promovendus, salah. Silakan Dokter. Silakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya saya bisa menyelesaikan kuliah S3 saya sampai saya berhasil pada hari ini. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ketua Tim Promotor, Ibu Profesor Sri Mulyani, Ibu Dr. Sri Hadi, dan Bapak Dr. Aga yang sudah tidak lelah-lelahnya membimbing, memberikan saran, mengajar saya agar saya terus bisa semangat dan punya motivasi untuk menyelesaikan sekolah saya.
Sekali lagi, Prof. Sri, Bu Dr. Sri Hadi, Pak Dr. Aga, saya sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada suami saya yang sudah memberikan doa, restu, serta ridhonya hingga saya bisa sampai ke jenjang hari ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada putri-putri saya, teman-teman saya yang selalu memberikan doa yang tidak henti-hentinya, walaupun sering ditinggal, walaupun sering nggak keurus, tapi masih juga memberikan semangat dan motivasi kepada saya. Saya juga bersyukur kepada orang tua saya yang sudah almarhum, karena mereka berdua lah saya bisa mencapai pada posisi seperti sekarang ini. Saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Prof. Wahyudin Zarkasi, Prof. Bambang Pamungkas, dan Dr. Doni yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk menjadi pembahas, penguji pada sidang doktor saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik itu adik-adik saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, dan seluruh yang sudah susah payah memotivasi saya untuk bisa menyelesaikan sekolah S3 saya. Demikian yang saya hormati Ketua Sidang Bapak Dr. Haris Suharman. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang dalam penyampaian. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Ismayatun. Oke, dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada tim promotor dan tim pembahas serta hadirin sekalian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Oke, kami persilakan Saudara Dr. Ismayatun didampingi keluarga berdiri di depan untuk menerima ucapan selamat dari para hadirin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya, Bu. Selamat, Bu. Selamat, Bu. Semoga berkah. Makin berkah, Bu. Sukses. Gelar doktornya semoga berkah. Selamat, Bu Ismayatun. Wisma. Selamat Bu Isma. Ya. Selamat Bu Isma. Mohon izin, Dan Bapak dan Ibu yang akan menyelesaikan studi di DIA bisa menjadi inspirasi dari Ibu Ismayatun ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat Ibu Ismayatun. Selamat Bu. Selamat Bu Isma. Terima kasih semuanya. Terima kasih semangat. Selamat Ibu. Dr. Wahyudin, Dr. Doni, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih sudah memimpin sidang. Sama-sama, terima kasih. Ya. Selamat dan salam hormat saya buat keluarga Ibu Dr. Ismayatun dan juga sukses Izin ya, Bu selalu. Dokter. Izin live ya Bu ya, dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu para hadirin dari BPK, salam hormat. Izin live. Terima kasih. Mangga, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.